Oke, selamat pagi teman-teman tukang ngoprek channel. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara set top box dengan receiver. Nah, ini banyak yang menanyakan baik di kolom komentar maupun di grup-grup kita ya. Bang, apa bedanya set top box dengan receiver? Secara bentuknya hampir sama. Ada pula yang menanyakan, Bang, bagaimana cara membedakan set top box dengan receiver? Karena di tempat teman saya itu ada sama-sama metrik Apple, yang satu buat TV digital, yang satu buat parabola besar, Bang. Nah, dari situ kalau saya menjawab satu-satu nanti akan kelamaan ya. Jadi saya buatkan saja video ini supaya kalian tahu perbedaan dari set top box dengan receiver. Nah, kalau pertama kali saya jelaskan dulu tentang berdasarkan nama ya. Sebenarnya semua sama-sama receiver ya, penerima. Jadi prinsipnya set top box atau receiver itu pun sama-sama hanya mengolah sinyal dan mengubah menjadi dalam bentuk gambar dan suara. Cuman sumbernya yang berbeda. Kalau yang set top box itu dari frekuensi TV analog atau TV digital dan bersama ya. Kemudian kalau yang receiver itu dari satelit ya, dari satelit yang ditangkap oleh parabola, baik parabola mini atau parabola jaring. Nah, sebenarnya namanya sama sih, sama-sama receiver sebenarnya. Bahkan kalau yang receiver itu dulu namanya decoder, karena mengkodekan ulang ya, makanya namanya jadi decoder. Tapi semakin kesini lebih terkenal dengan namanya receiver parabola. Nah, dari nama sebenarnya hampir sama, cuman memang untuk membedakan kalau yang parabola itu kita sebut dengan receiver, kemudian yang untuk apa? Untuk TV digital kita namakan set top box. Biar gampang ya. Nah, di depan saya, di depan kita sudah ada dua buah uh, set top box dan receiver ya. Yang bawah itu adalah receiver, itu miliknya Topaz TV. Teman-teman bisa lihat ada logo dan tulisan Topaz. Itu TV berbayar yang sudah almarhum dan sudah tenang di alam sana. Kemudian yang atas adalah set top box merek Intra. Salah satu set top box yang dikeluarkan dari Intra ya, yang juga produsen untuk antena yang sangat terkenal. Nah, bagaimana membedakannya? Secara bentuknya hampir sama teman-teman. Kalau dilihat dari depan sama ya, bentuknya hampir sama. Nah, ini penampakan dari depan teman-teman. Jangan beranggapan bahwa oh kalau yang ada colok USB di depan itu adalah set top box. Kalau nggak ada colok USB di depan itu namanya receiver, bukan ya. Saya tunjukkan. Untuk yang Intra itu memang kebetulan ada USB di depan. Namun tidak semua set top box ada USB di depan. Jadi kebetulan aja. Dan ada juga receiver yang ada USB di depan. Jadi nggak ada masalah. Kemudian teman-teman bisa lihat tombol-tombolnya. Tombolnya pun hampir sama. Ada power, ada kalau di Intra M, tapi kalau di yang Topaz di receiver itu menu. Kemudian volume plus, volume min. Itu kalau di Intra cuma tanda plus dan min. Kemudian P plus dan min itu di receiver itu untuk geser ke kiri ke kanan. Kalau yang Intra itu kursor ke kanan dan ke kiri. Jadi sama. Terus apa yang membedakan? Nah, kalau dari bentuk kemungkinan hampir sama ya. Karena bisa jadi boxnya si receiver itu gunakan di set top box juga bisa. Dari pabrikannya sana loh ya. Nah, yang membedakan adalah yang pertama teman-teman lihat. Kalau yang di Topaz itu ada tulisan
MPEG 4 DVB strip S2 ya. Jadi S2 itu satelit tapi generasi kedua. Karena kalau MPEG 4 itu generasi kedua, kalau generasi pertama itu MPEG 2. Biasanya kalau masih MPEG 2 tulisannya DVB-S, nggak ada angka 2 ya. Jadi karena ini generasi kedua sudah MPEG 4 maka namanya MPEG 4 DVB-S2. Nah kalau untuk yang intra itu tidak ada tulisannya MPEG DVB-S2, tetapi saya dekatkan ya supaya lebih jelas. Nah itu ada tulisannya INT Jupiter DVB T2 atau terrestrial. Ini akan saya perbesar. Nah, jadi ketahuan ya dari depan ada tulisnya DVB T2 dan DVB S2. Nah, pertanyaan adalah, Bang, bagaimana kalau tidak ada tulisannya DVB S2 atau DVB T2? Karena kemarin saya nemui tidak ada tulisannya DVB S2, tetapi nggak bisa buat TV digital. Nah, kalau dari depan tidak ada teman-teman, kita lihat bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya teman-teman, masih sama yang intra di atas. Teman-teman lihat untuk yang atas, yang intra itu ada antena in, antena out. Dan bentuknya adalah, coloknya adalah colok untuk antena, teman-teman bisa lihat. Nah, itu colok antena. Kemudian ada antena out. Kalau fungsi antena out ini akan saya jabarkan di video besok-besok saja ya, supaya nggak terlalu panjang. Nah, untuk yang DVB S2 atau yang receiver topaz untuk satelit itu menggunakan jack ulir. Nah, kelihatan ya, yang topaz menggunakan jack ulir. Nah, kalau ini sudah tidak bisa disangka lagi, artinya port belakangnya berbeda. Kalau tidak ada antena ini yang bentuknya seperti antena itu, maka bisa dipastikan 99% dia adalah DVB S2 kalau ulir ya. Meskipun mohon maaf, sebenarnya ini kan hanya masalah konektor saja. Ya, hanya masalah konektor. Sebenarnya kalau DVB T2 itu mau dikasih jack ulir juga bisa, cuman tidak lazim. Ya, jadi sementara ini semua produk yang beredar kalau DVB T2 maka menggunakan port seperti antena, port jack TV. Nah, kalau DVB S2 itu menggunakan port ulir. Ya, anggap saja itu mungkin ada kesepakatan di sananya ya. Nah, meskipun tidak secara teknis nggak ada pengaruhnya, sama aja sih kalau secara teknis. Gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga paham, ada dua perbedaan. Yang pertama tulisan di depan. Kalau tulisan di depan nggak ada, teman-teman balik yang di belakang. Itu cek apakah dia jack antenanya ulir atau jack antena TV. Nah, kalau teman-teman masih ragu atau barangkali ada produk DVB T2 yang menggunakan jack ulir, bisa jadi teman-teman bisa cek di dalam menunya, tapi ini mungkin saya sampaikan besok-besok saja karena belum terlalu urgent ya. Karena kalau sekarang untuk dua perbedaan ini sudah cukup bisa menjadi dasar perbedaan antara DVB T2 dan DVB S2 ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja dulu video kali ini. Terima kasih sudah menikmati video ini. Selamat siang.